Oke, selamat pagi menjelang siang semua anak-anak. Di sini sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, di mana kita akan mempelajari yaitu pengertian hardware dan fungsinya. Nah, di sini saya sudah menyediakan uh, semua yang ada di dalam komputer, ya, atau CPU. Mungkin ada beberapa yang saya tidak jelaskan atau uh, tidak jelaskan keseluruhannya, tetapi minimal ini sudah mencakup yang ada dalam CPU. Nah, baik, kita mulai saja. Yang pertama di sini adalah mainboard. Mainboard adalah papan utama, yaitu mesin utama pada CPU. Nah, di sini mainboard adalah yang menghubungkan semua perangkat yang ada pada CPU. Nah, alat utamanya atau mesin utamanya. Oke. Yang kedua, di sini adalah power supply. Namanya sudah power supply, di mana dia adalah perangkat yang menghubungkan arus listrik ke seluruh mainboard, mesin utama yang ada pada mainboard, ya. Oke, terus yang ketiga di sini adalah prosesor. Prosesor adalah otak komputer. Fungsi otak adalah yaitu mengendalikan atau sistem bekerja untuk menerima data input dan mengeluarkannya menjadi output. Nah, disinilah yang mengendalikan komputer itu. Saat kalian menggunakan komputer, ketika kalian mengklik, itu data itu masuk dan akan mengeluarkan output yang sesuai dengan yang kalian inginkan, ya. Terus hard disk, yaitu di mana hard disk ini adalah tempat penyimpanan yang ada pada komputer. Nah, penyimpanan itu yaitu berubah banget ya, yaitu banyak file yang kalian gunakan, bisa saja yaitu penyimpanan sistem dan penyimpanan data kalian yang ada pada komputer. Terus selanjutnya yaitu RAM. RAM itu yaitu berfungsi untuk penyimpanan data sementara. Penyimpanan data sementara itu seperti apa ya? Nah, data sementara itu contohnya kalian mengerjakan sesuatu pada Microsoft Word. Kalian sudah mengerjakan sesuatu tapi tidak menyimpannya secara permanen. Nah, ketika kalian menutup Word itu, tapi kalian tidak menyimpan dan ingin membuka kembali, itu ada masih tersimpan sementara, yaitu namanya di RAM ini. Jadi kalian buka Word lagi, terus kalian buka, data itu masih ada, namanya di recent. Ya itulah, di recent di Microsoft Word-nya, kalian buka pasti akan ada. Selama komputer itu belum di restart ataupun belum mati ya. Nah, itu data itu masih tersimpan. Sementara yaitu adanya di RAM. Fungsi RAM ini juga bekerja untuk mempercepat proses komputer, proses data. Nah, ketika kalian ingin bekerja yaitu membuka Microsoft Word, membuka yang lain-lain, banyak sekali yang kalian buka pada komputer. Nah, RAM ini bekerja yaitu untuk mempercepat kinerja. Nah, supaya tidak lambat dalam proses kerja pada komputer tersebut. Nah, RAM ini semakin makanya ada yang bilang kok lama banget sih, nge-lag banget sih ini laptop atau komputer. Nah, itu RAM-nya itu yang akan bekerja. Semakin RAM itu kecil, maka komputer juga akan bekerja semakin lambat sesuai dengan spek pada RAM tersebut. Kalau semakin tinggi, maka komputer itu juga semakin kalian mengklik sesuatu apapun itu semakin akan kerja respon komputer tersebut. Nah, di sini cooling fan. Cooling fan ini bekerja untuk pendingin ya. Jadi letaknya itu ada pada otak prosesor atau
otak komputer atau prosesor. Nah, di atasnya itu biasanya ada besi dan di atasnya lagi ada cooling fan. Nah, di situ tuh cooling fan itu bekerja untuk mendinginkan otak komputer atau pusat utama pengendali komputer tersebut. Di sini VGA. Nah, VGA ini adalah suatu perangkat tambahan yang ada pada komputer. Sebenarnya di dalam mainboard itu juga sudah ada VGA. Tetapi VGA yang dalam mainboard itu hanya terbatas, hanya ya standar lah, standar sesuai dengan speknya. Nah, kalau ditambahkan dengan ada perangkat VGA ini, maka tampilan pada komputer kalian akan lebih bagus lagi, yaitu untuk meningkatkan atau menerjemahkan data grafis. Kalau kalian pernah melihat game ini kok kelihatan bagus ya, kayak seperti aslinya, seperti asli pada manusia. Itu makanya ada tambahan perangkat yaitu VGA untuk memperindah atau memperlihatkan tampilan grafisnya lebih nyata. Nah, baterai CMOS, komputer kalian pasti memiliki waktu dan tanggal. Nah, inilah fungsi baterai CMOS. Nah, fungsi baterai CMOS juga yaitu mengupdate data, waktu, tanggal sesuai dengan hari sekarang. Kalau kalian mengalami kendala atau trouble pada komputer kalian, yaitu tanggal dan waktunya tidak sesuai dengan sekarang, maka baterai CMOS-nya mungkin sudah lemah atau sudah mengalami gangguan. Nah, di sini juga baterai CMOS juga berfungsi untuk kalau kalian menyimpan file, itu pasti ada tanggal sesuai dengan waktu yang kalian simpan. Nah, itu fungsi baterai CMOS ini juga berfungsi untuk itu. Pembuatan file, makanya file itu ada tanggal segini kalian menyimpan, tanggal kalau menyimpan file. Nah, itu ya. Terus di sini kabel VGA. Kabel VGA itu adalah konektor untuk menghubungkan CPU ke monitor, ya. Nah, di sini ada dua jenis kabel VGA, yaitu di mana kabel VGA yang warna biru dan yang warna hitam itu adalah namanya HDMI. Nah, kalau tipe sekarang ini kebanyakan monitor menggunakan kabel HDMI, ya. Oke. Nah, di sini kabel SATA. Nah, kabel SATA ini berfungsi untuk menghubungkan dari mainboard ke hard disk, ya. Ini hard disk itu ada dua tipe, yaitu SATA dan ATA, ya. Nah, di sini saya jelaskan kabel SATA untuk menghubungkan mainboard ke hard disk. Nah, kabel front panel. Front panel ini yaitu menghubungkan tombol on off, restart, audio, output audio supaya audio kalian bisa keluar. Di situ kan ada colokan apa? Ada tempat untuk audio dan lain-lain itu kan. Nah, itu ya kabel inilah yang berfungsi untuk menghubungkan. Nah, ada konektornya di mana di mainboard sudah ada yaitu untuk power, untuk restart, untuk speaker. Nah, di sini ya. Nah, di situ di mainboard tuh ada konektornya. Nah, casing yang terakhir di mana di sini casing ini berfungsi untuk melindungi dari semua perangkat yang tadi, dari hard disk, dari VGA, dari prosesor, dari mainboard, nah, dari itu DVD RW ataupun CD RW. Nah, itu casing ini adalah melindungi, ya. Oke. Nah, makanya kenapa kok CPU itu bentuknya kotak ya? Karena casing ini, tapi dalam casing itu ada banyak banget kan perangkat ternyata. Nah, di situ ya.